萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setengah jam setelah formasi terbang mulai melakukan perjalanan di dalam pegunungan di belakang akademi, ada beberapa binatang ajaib yang kuat yang menyerang formasi Griffin, terlepas dari tekanan yang dilepaskan oleh Hugan dan 3 orang lainnya. Pada saat ini Hugan dan 3 lelaki tua lainnya mulai menunjukkan kekuatan mengejutkan mereka. Setiap kali mereka melambaikan tangan, ledakan energi yang kuat melesat melintasi langit seperti petir. Xiaoyan dan yang lainnya akan mendengar suara teredam dan binatang ajaib berukuran besar tiba-tiba meledak menjadi darah segar dan jatuh. Saat mereka terbang, berbagai jenis binatang ajaib yang ganas berkerumun menerkam dari belakang dan depan. Namun tidak ada satupun binatang ajaib yang bisa menembus blokade Hugan dan 3 lainnya. Xiaoyan dan yang lainnya berdiri di atas Griffin, wajah mereka tercengang saat mereka melihat tubuh binatang ajaib dicabik-cabik. Dari ki mereka, sebagian besar binatang ajaib ini tampaknya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan salah satu siswa yang hadir. Bahkan jika itu masalahnya, mereka masih berubah menjadi kabut darah setiap kali Hugan dan yang lainnya melambaikan tangan. Kekuatan semacam ini menyebabkan orang iri, tidak heran mereka perlu mengawal kita sampai ke sana. Sangat tidak terduga bahwa ada begitu banyak bahaya yang mengintai di pegunungan di belakang akademi. Jika kita melakukan perjalanan dengan berjalan kaki melalui hutan, kemungkinan dengan kekuatan siswa lain hampir tidak akan ada orang yang bisa keluar hidup-hidup. Xiaoyan tertawa getir saat dia melihat awan bentuk darah lain dari ledakan 50 meter dari lokasi mereka. Sebelumnya, ketika kelompok itu terbang melewati pegunungan yang luas, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa setidaknya ada aura binatang ajaib kelas 5 atau Douang yang ada di hutan lebat di bawah menggunakan persepsi spiritualnya yang luar biasa besar. Namun binatang ajaib yang telah mencapai peringkat seperti itu telah memperoleh kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Karena itu mereka dapat merasakan kekuatan Hugan dan yang lainnya. Oleh karena itu mereka tidak bertindak seperti binatang ajaib yang lebih lemah menyerang formasi Griffin secara sembarangan. Beruntung juga bahwa Magical Beast berperingkat tinggi ini tahu apa itu rasa takut. Jika tidak, bahkan dengan Hugan dan 3 ahli tingkat Do Huang lainnya mengawal mereka, kemungkinan besar formasi Griffin mereka ini tidak akan tiba di tujuan tanpa cedera. Pengisian yang hampir ditaati ini berlanjut selama hampir 1 jam sebelum kecepatan terbang formasi Griffin akhirnya melambat. Ketika dia merasakan pengurangan kecepatan, Xiaoyan menyapu pandangannya yang berada di depan. Namun dia tidak yakin ketika dia menemukan bahwa selain ngarai tak berdasar di bawah kaki mereka, tempat-tempat lain masih berupa karpet hijau tak berujung di mana mereka tidak bisa melihat ujungnya. Merupakan akademi dalam, bahkan tidak ada satupun sosok manusia. Apa yang terjadi? Xiaoyan bertukar pandang dengan Sun Er dan yang lainnya. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Ketajaman di mata Hugan berangsur-angsur menghilang. Kekuatan yang kuat yang melonjak dari dalam tubuh sebelumnya ditarik kembali ke tubuhnya. Dia tersenyum melambaikan tangannya dan 10 Griffin mengepakkan sayap mereka saat perlahan turun menuju ngarai gunung di bawah. Di mana tempat ini? Jangan bilang bahwa akademi dalam ada di sini. Setelah mereka mendarat di tanah, Hujia adalah orang pertama yang tidak tahan dan menanyai Hugan. Ketika yang lain mendengar pertanyaan ini, mereka juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Hugan. Jelas mereka juga ingin tahu jawabannya. Tidak mudah untuk memasuki akademi dalam, Hugan tersenyum tipis. Segera dia perlahan mengambil 10 langkah ke depan di bawah tatapan semua orang.
Setelah itu langkahnya pun terhenti. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi melesat keluar dan tiba di ruang di depannya. Adegan aneh muncul hampir seketika. Mereka melihat bahwa ketika energi melesat melewati area kosong tertentu, menciptakan riak seperti gelombang. Akhirnya sebuah pintu besar berwarna perak pucat yang tingginya lebih dari 70 hingga 80 kaki muncul entah dari mana. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat pintu besar berwarna perak yang muncul entah dari mana. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa tempat yang tampaknya biasa ini menyembunyikan rahasia yang begitu dalam. Pintu berwarna perak membawa suara yang jelas saat perlahan terbuka di depan mata semua orang. Pemandangan di balik pintu juga merupakan hutan lebat. Seperti biasanya, tampaknya hutan di depan mereka ini tidak berbeda dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Ikuti aku. Hugan melambaikan tangannya dan memimpin untuk berjalan melewati pintu besar berwarna perak. Di belakangnya puluhan siswa mengikuti dengan cermat sambil mengenakan ekspresi yang penuh dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan tidak berjalan di dekat bagian depan, dia berdiri di belakang dan menatap orang-orang yang memasuki pintu berwarna perak di depannya. Setelah itu, tatapannya sekali lagi terlempar ke ruang di luar pintu besar. Dia agak terkejut menemukan bahwa orang-orang yang memasuki pintu berwarna perak itu tampaknya telah memasuki ruang lain dan menghilang begitu saja. Tempat yang aneh. Adegan ini menyebabkan Xiaoyan berseru dan menggelengkan kepalanya. Dia mengingat lipatan spesial di depan aula koleksi buku dan tiba-tiba mengerti. Taktik para elit super memang sesuatu yang sulit mereka pahami pada tingkat kekuatan mereka saat ini. Setelah Xiaoyan berseru dalam hatinya, dia memperpanjang langkahnya dan mengikuti kelompok itu. Setelah itu, dia melewati pintu besar berwarna perak dan juga menghilang. Pintu besar itu hanya perlahan menutup sendiri dengan rapat setelah semua orang, termasuk 10 Griffin, masuk melalui mereka. Akhirnya, riak energi berwarna perak menyebar dan pintu besar berwarna perak itu berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, seluruh wilayah ini telah berubah menjadi hutan yang sangat biasa. Saat Xiaoyan melangkah melintasi pintu besar berwarna perak, dia tiba-tiba merasa pikirannya kosong. Kedua kakinya ditekan dengan kuat di tanah yang kokoh saat tatapannya menyapu tempat di depannya. Namun, dia sedikit terkejut menemukan bahwa pemandangan di depan mereka mirip dengan hutan sebelumnya. Hanya saja pada saat ini, dua lelaki tua dan beberapa lelaki parubaya sebenarnya tanpa sadar muncul di dekat hutan. Selain itu ada lebih dari 20 orang muda yang berdiri di belakang mereka. Tatapan Xiaoyan menyapu tubuh mereka dan menemukan bahwa mereka semua mengenakan lencana di dada mereka yang memiliki gambar mirip dengan menara. Hutua, kamu tepat waktu seperti biasanya. Kami selalu dapat yakin ketika kami membiarkanmu mengantar siswa baru. Bagaimana kabar siswa baru tahun ini? Pada saat ini salah satu dari dua lelaki tua itu tersenyum pada Hugan yang memimpin dan berkata ketika dia melihat sekelompok besar orang masuk. Tidak buruk, ini jelas sedikit lebih baik dari grup tahun lalu. Hugan tersenyum dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa giliranmu untuk melaksanakan tugas tahun ini, sepertinya ini akan sangat melelahkan. Tidak ada pilihan, kedua lelaki tua itu tanpa daya menggelengkan kepala. Kalian berlima, datanglah. Hugan membalikan tubuhnya dan memberi isyarat kepada Xiaoyan dan 4 orang lainnya dengan tangannya. Ketika dia melihat bahwa kelima telah tiba di sisinya, dia menunjuk ke arah dua lelaki tua itu dan berkata, keduanya adalah sesepuh di Akademi Dalam, ini Penatua Su, dan orang lain ini adalah Penatua King. Jika kalian memiliki masalah di Akademi Dalam nantinya, kalian dapat mencarinya. 5 orang kecil ini adalah peringkat 5 besar di kompetisi kualifikasi tahun ini. Kekuatan mereka tidak buruk. 2 kalimat terakhir ini diucapkan kepada Penatua Su dan Penatua King. Oh, tatapan kedua sesepuh membawa keanehan saat mereka menyapu mereka berlima. Akhirnya mereka mengangguk dan berkata, mampu mendapatkan 5 besar pada usia ini, potensi mereka memang jauh lebih baik daripada angkatan terakhir. Yo, gadis-gadis cantik, sepertinya akan ada 2 nama lagi di peringkat kecantikan di Akademi Dalam. Setelah Xiaoyan dan 4 lainnya keluar, mata beberapa anak muda yang berdiri di belakang orang paruh baya itu segera menjadi cerah saat mereka bersiul dan berkata,
tutup mulutmu. Siapapun yang mengatakan omong kosong lagi, waktu pelatihan menara mereka akan dipotong 5 hari. Penatua Su berbalik dan menegur. Para pemuda di belakang tersenyum nakal saat mereka segera diam. Jelas pengurangan yang disebut waktu pelatihan menara menyebabkan mereka sangat takut. Setelah menegur kelompok anak muda itu sampai mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, Penatua Su berbalik, dia menghadap Xiaoyan dan siswa baru lainnya saat dia perlahan berbicara. Kalian semua baru di sini, jadi aku harap kalian semua bisa terbiasa dengan tempat ini. Dengan begitu, kalian semua akan mendapatkan manfaat sebesar mungkin. Lihatlah bajingan ini. Pada tahun-tahun sebelumnya mereka mungkin telah melewati kompetisi kualifikasi di akademi luar, tetapi mereka hanya berperingkat paling bawah. Namun hanya dalam waktu 1 tahun, aku berani mengatakan bahwa dengan kekuatan mereka pasti bisa masuk 10 besar di antara kalian semua. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Tatapannya terlempar ke arah orang-orang muda itu dan tatapannya sedikit mengeras. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang muda ini memang sangat kuat. Di antara kelompok siswa baru ini, mungkin saja menghitung jumlah orang yang bisa mengalahkan mereka hanya dengan kedua tangan. Namun orang-orang ini hanyalah mereka yang berada di peringkat terbawah dalam kompetisi kualifikasi tahun-tahun sebelumnya. Dari sini orang bisa melihat bahwa kekuatan orang-orang ini meningkat pesat setelah memasuki akademi dalam. Baiklah, jangan katakan omong kosong lagi. Meskipun kalian semua telah melewati kompetisi kualifikasi dan memperoleh hak untuk memasuki akademi dalam, itu masih belum berakhir. Penatua Su tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tumpukan besar lembaran kristal berwarna hitam muncul di tangannya. Dengan lemparan acak menggunakan tangannya, dia melemparkan lembaran kristal. Segera lembaran kristal itu tampak seperti mata yang tumbuh saat mereka mulai menangguhkan diri di depan semua orang. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut saat mereka mengulurkan tangan dan memegangnya. Begitu lembaran kristal masuk ke tangan mereka, Xiaoyan dan yang lainnya merasakan energi panas yang aneh berembes keluar dari dalamnya. Mereka menundukkan kepala untuk mengamati sejenak dan menemukan bahwa itu adalah layar kristal transparan. Tercetak di layar adalah nomor besar berwarna merah 5. Apa artinya ini? Xiaoyan agak ragu saat dia melihat nomor berwarna merah itu. Dia mengangkat pandangannya dan agak tercengang ketika dia melihat sekelompok anak muda yang berdiri di belakang pria paruhbaya. Itu menatap lembaran kristal hitam gelap yang dipegang di tangannya dan yang lainnya dengan tatapan panas. Ada keinginan dalam tatapan mereka yang tidak mereka sembunyikan. Karena beberapa hal cukup sulit untuk menjelaskannya, kalian akan memahaminya nanti. Namun hanya ada satu hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Lindungi lembaran kristal di tangan kalian seolah-olah itu adalah hidup kalian. Setelah memasuki akademi dalam, kalian akan memahami pentingnya. Tentu saja, lihat saja ekspresi di mata sekelompok orang ini dan kalian akan memahami hal ini nantinya. Menjelang akhir pidatonya, Penatua Su menunjuk sekelompok anak muda di belakang dan berkata sambil tersenyum. Xiaoyan dan Sun Er bertukar pandang dan menganggukkan kepala. Lembaran kristal di tangan mereka bergetar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanan mereka. Selanjutnya, kalian semua harus memasuki hutan ini. Setelah itu, kalian harus berhasil mencapai akademi dalam di tepi hutan. Jari Tetua Su berhenti pada sekelompok anak muda dan berkata, kalian harus berhati-hati terhadap mereka ketika kalian semua melewati hutan ini. Menurut aturan akademi, mereka dapat bertarung secara acak di dalam hutan. Dengan kata lain, mereka dapat menyerang salah satu dari kalian. Ingat, nomor di atas lembaran kristal di tanganmu adalah godaan yang sangat besar bagi mereka. Oleh karena itu, kecuali membunuh orang, mereka menggunakan segala macam metode untuk mendapatkannya. Energi api pada lembaran kristal kalian akan merasa bahwa istilah ini sangat familiar dan sangat indah nantinya. Untuk saat ini, kalian perlu untuk menghindari atau mengalahkan mereka. Selama kalian tidak ditangkap oleh mereka dan berhasil tiba di akademi, kalian akan mendapatkan hadiah terakhir. Semakin awal kalian tiba, semakin banyak hadiahnya. Jari Tetua Su berbalik ke arah hutan hitam yang gelap di belakangnya. Sehubungan dengan perebutan di hutan ini, akademi dalam kami menyebutnya kompetisi perburuan energi api.
Sekarang aku umumkan bahwa kompetisi ini telah resmi dimulai. Siswa, mulailah melarikan diri. Kalian semua di sini untuk merebut apa yang disebut energi api dari kami, kan? Seorang pemuda tinggi dan besar di antara 5 orang berkata dengan senyum dingin. Baginya, untuk dapat peringkat di antara 50 teratas di Akademi Luar Akademi Janan, kekuatannya tidaklah rendah. Dia tidak perlu takut pada orang-orang muda ini yang seumuran dengannya. Pintar. Seorang pria muda di cabang pohon yang memiliki bekas luka seperti ular di wajahnya mengeluarkan jentikan yang jelas dengan jari-jarinya. Dia tersenyum berkata, "Karena kamu tahu mengapa kita ada di sini, maka tidak perlu mengatakan omong kosong lagi. Serahkan energi api dan kalian akan terhindar dari penderitaan." "Apa yang kamu katakan?" Seorang pria kurus yang tampak lemah memukul bibirnya, namun suaranya baru saja terdengar ketika sosok manusia di depannya melintas. Segera sosok manusia muncul di depan mereka. Angin sepoi-sepoi yang lembut merobek udara tiba-tiba terdengar. Setelah itu sebuah kaki menginjak perut pria muda kurus dan tampak lemah itu dengan kilat. Tubuhnya yang melesat ke belakang dan menabrak batang pohon, seteguk darah pun dimuntahkan. Dia berjuang sedikit tetapi masih gagal untuk berhasil naik ke kakinya. Menyerang melihat bahwa rekan mereka telah dipukuli, pemuda tinggi dan besar itu menjadi marah. Dia berteriak dengan marah dan ingin bertarung. Namun suaranya baru saja terdengar ketika dia mendengar suara teredam di belakangnya. Dia buru-buru berbalik untuk melihat apa yang terjadi, hanya untuk melihat bahwa ketiga temannya yang lain sudah ditendang seperti labu yang menggelinding. Di samping mereka ada 3 pemuda dengan tangan menyilang di dada. Wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan. "Saudaraku, ingat, tidak peduli seberapa baik kamu mungkin telah kacau di akademi lain di masa lalu, ketika kamu memasuki akademi dalam, kamu akan melilit jika kamu adalah naga dan kamu akan berbaring jika kamu adalah harimau. Ini adalah pelajaran yang kami, seniormu, pelajari setelah mengalami rasa sakit fisik yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini aku akan mengajari kalian pelajaran ini secara gratis." Tawa tiba-tiba terdengar di telinga pemuda jangkung dan besar itu. Sebuah bayangan segera melintas, sebuah tinju menghantam wajahnya dengan keras. Pemuda itu jatuh ke tanah, mulutnya dipenuhi dengan darah segar. "Jika kamu tidak ingin terus dipukuli, serahkanlah kartu kristal apimu," ujar pria muda dengan bekas luka berbentuk ular memutar tinjunya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi kelima siswa baru itu sedikit berubah. Namun sesaat kemudian mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dan berpikir dalam hati bahwa orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan melawannya sebelum mengeluarkan apa yang disebut kartu kristal api. Rasa panas melintas di wajah pemuda itu dan saat dia menerima kartu dari tangan 5 siswa yang dipukuli. Dia memeluk kartu dan memberi mereka ciuman ganas. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan melemparkan 4 kartu yang tersisa ke tempat temannya. Dia pun membalik tangannya dan sebuah kartu berwarna biru pucat muncul di tangan. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, sebenarnya ada angka merah menyala 47 di layar kartu biru pucat ini. Pemuda dengan bekas luka itu memegang kartu hitam gelap dengan satu tangan dan kartu biru pucat dengan tangan lainnya. Setelah itu dia mendekatkan mereka dan menggosokkannya dengan sekuat tenaga. Segera cahaya melintas dari 2 kartu. Sesaat kemudian pun lampu itu padam. Namun nomor pada kartu biru pucat itu menjadi 50 saat ini. Di sisi lain, nomor pada kartu hitam gelap itu pun berubah dari 5 menjadi 2. Aturan bodoh apa ini? Kita harus meninggalkan 2 hari energi api untuk siswa baru. Betapa borosnya, wajah bekas luka pemuda itu melengkungkan bibirnya dan berkata dengan sangat tidak puas ketika dia melihat nomor yang tersisa di kartu hitam. "Ayo pergi, Linge, kita perlu memaksimalkan waktu untuk terus mencari kelompok lain." Kita akhirnya berhasil mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi perburuan energi api dengan susah payah. Jika kita tidak dapat memperoleh energi api selama 6 hari, kita akan mengalami kerugian besar. Pemuda lain menyimpan kartu kristal api dengan benar dan melemparkan kartu kristal gelap kembali ke siswa baru yang malang sebelum berbalik ke arah pemuda berwajah bekas luka dan berkata, "Ayo pergi."
Pria muda yang dipanggil Lin Ge mengangguk. Dia berkata sambil tersenyum ke arah 5 siswa baru di tanah. Anak-anak kecil yang menyedihkan. Ini adalah hasil dari tidak tahu bagaimana bekerja sebagai sebuah tim. Kalian harus mengingat ini. Setelah itu, kalian bisa seperti kami tahun depan. Datanglah untuk merebut energi api dari siswa baru yang naif. Jangan menentang kami, karena ini adalah jalan yang harus dilalui oleh setiap siswa baru yang masuk akademi dalam. Ayo pergi. Dengan tawa keras, Lin Ge melambaikan tangannya dan mereka berlima melintas ke cabang-cabang pohon. Setelah itu mereka mengejar ke arah yang menuju lebih dalam ke hutan, meninggalkan 5 siswa baru yang kecewa dan berwajah pucat. Ketika kelompok siswa yang lebih tua itu pergi, beberapa siswa baru hanya bisa berdiri dengan wajah muram setelah putus asa untuk sementara waktu. Masing-masing dari mereka bertukar tatapan satu sama lain dan benar-benar menyebar. Masing-masing mengambil jalan mereka sendiri. 5 orang bersembunyi di dalam semak belukar yang tebalnya puluhan meter dari tanah kosong ini. Mereka telah melihat dengan jelas kemalangan yang dialami kelima siswa baru itu. Sepertinya energi api di kartu kristal ini tampaknya memiliki tujuan yang sangat penting di akademi dalam. Kalau tidak, orang-orang itu pasti tidak akan terburu-buru seperti kawanan. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dan menatap kartu kristal yang gelap, serta angka 5 besar di atasnya saat berbicara. Ya, Sun Er dan yang lainnya sedikit mengangguk. Target yang diambil oleh orang-orang itu sangat jelas. Itu hanya energi api di kartu kristal. Ayo pergi. Orang-orang itu seharusnya juga pergi. Bagaimanapun jangan berlama-lama di sini. Bukankah Penatua Su mengatakan bahwa semakin awal kita tiba, semakin kaya hadiah yang akan kita terima? Jangan buang waktu lagi. Bai San mengernyitkan alisnya dan mendesak. Tunggulah, Xiaoyan melambaikan tangannya dan menghentikan Bai San. Xiaoyan pun meliriknya dan berkata dengan lambat dan disengaja. Tidak peduli konflik apa yang ada di antara kita, aku pikir karena kita saat ini adalah sebuah kelompok, kita mungkin harus tahu sedikit tentang apa yang disebut semangat tim. Kalau tidak, kelompok siswa baru tadi mungkin adalah kita. Hujia dan yang lainnya mengangguk dari cara sekelompok siswa yang lebih tua telah menyerang dengan pemahaman yang besar dan kerjasama tim antara satu sama lain sebelumnya. Jelas bahwa mereka sering bekerja sama. Kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari kelompok Xiaoyan. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, mereka berlima mungkin akan mendapatkan kemenangan. Namun jika itu adalah pertarungan kelompok, dengan jenis kerja tim yang baru saja ditunjukkan oleh mereka, tidak akan terlalu sulit bagi orang-orang ini untuk menangani kelompok Xiaoyan, di mana setiap anggota memiliki motif tersembunyinya sendiri. Apa yang kamu sarankan? Mata cerah Hujia menatap Xiaoyan saat dia bertanya dengan cemberut. Karena kita berada dalam kelompok, kita tentu membutuhkan seorang pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin akan memerintah dan menugaskan. Apa yang aku sarankan adalah bahwa kita harus menemukan seorang pemimpin di antara kita berlima. Kalau tidak, jika kita bertarung sendirian, kita akan sekuat tumpukan pasir lepas. Aku khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk berhasil meninggalkan hutan ini dengan orang-orang itu memotong dan mengepung kita. Xiaoyan berkata perlahan. Hujia dan beberapa lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera ragu-ragu sejenak sebelum mereka pun semua mengangguk. Kata-kata yang dikatakan Xiaoyan ini benar. Sebuah kelompok yang bertindak atas perintah selamanya akan mampu menampilkan kekuatan bertarung yang lebih kuat jika dibandingkan dengan sekelompok individu yang tersebar. Lalu, siapa yang akan menjadi pemimpin? Wu Hao yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah berwarna darah, terdiam sesaat sebelum mengajukan pertanyaan yang paling rumit. Film pun berakhir.